Halo Sob, jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mungkin agak sedikit berat ya buat beberapa orang ya. Jadi ini adalah beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan bahkan di dalam kasus ini sampai menghilangkan nyawa seseorang nih Sob. Dan latar belakang dari terjadinya kasus ini adalah cinta. Jadi untuk kasus yang pertama adalah kasus tewasnya Ade Sarah di tangan mantannya dan juga pacar baru dari mantannya pada tahun 2014. Mungkin dari kalian juga pernah tahu atau masih ingat dengan kasus Ade Sarah ini. Jadi begini kasusnya Sob. Jadi awal mula dari terbongkar kasus ini adalah ketika ditemukannya seorang jasad wanita di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta kilometer 49 pada tanggal 5 Maret 2014. Kemudian diketahui jasad tersebut bernama Ade Sarah Angelina Suroto. Dikonfirmasi oleh keluarga bahwasanya Ade Sarah telah hilang kontak atau sudah menghilang dari tanggal 3 Maret 2014 hingga pada tanggal 5 Maret 2014. Kemudian Ade Sarah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan belakangan juga diketahui ternyata Ade Sarah dibunuh oleh dua orang temannya yang bernama Ahmad Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani nih Sob. Jadi Ade Sarah ini merupakan alumni dari SMA 36 Jakarta dan kemudian dia melanjutkan kuliah dengan jurusan psikologi pada Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Dan pada saat dia masih bersekolah di SMA 36, Ade Sarah ini berpacaran dengan Hafid selama setahun lebih. Dan setelah itu Ade Sarah memutuskan hubungannya dengan Hafid nih Sob. Kemudian Ade Sarah ini berpacaran dengan orang lain, begitu juga Hafid, dia berpacaran dengan Ashifa, yaitu juga alumni dari SMA 36. Kendati begitu, Hafid tetap mencoba untuk menghubungi Ade Sarah. Ade Sarah sendiri sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Hafid dan tidak menggubris setiap pesan ataupun ajakan untuk berkomunikasi kembali dengan Hafid. Ade Sarah juga sempat mengeluhkan Hafid yang suka memakinya dengan kata-kata kasar di tweetnya di Twitter ya. Dan hal ini membuat Ashifa cemburu karena Hafid masih mencoba untuk mendekati Ade Sarah. Jadi ini Sob, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Ade Sarah berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Dan pada jam 21 atau jam 9 malam pada tanggal yang sama, Ade Sarah berniat untuk mengikuti les bahasa Jerman. Saat dia menunggu kereta di stasiun Gondang dia, Ashifa datang menghampiri Ade Sarah dan mengajak Ade Sarah untuk masuk ke dalam mobil milik Hafid. Untuk meyakinkan Ade Sarah agar dia ingin masuk ke dalam mobil, Ashifa dan Hafid sempat berdrama, yaitu mereka bertengkar sampai menangis agar meyakinkan Ade Sarah untuk mau masuk ke dalam mobil si Hafid. Dan setelah Ade Sarah masuk ke dalam mobil si Hafid, Ade Sarah kemudian disiksa dengan cara dipukul, dicekik, ditelanjangi, dijambak, sampai kemudian Ade Sarah pingsan. Dan dalam kondisi pingsan, Ade Sarah dimasukkan ke dalam mulutnya itu koran dan gumpalan koran lah pokoknya dimasukkan ke dalam mulutnya itu sampai menyumbat tenggorokannya hingga akhirnya membuat Ade Sarah tewas. Sebenarnya Ade Sarah juga sempat melawan, namun karena kalah tenaga dan pada akhirnya sudah naas, Ade Sarah menemui ajalnya di tangan Hafid dan Ashifa. Jadi Sob, dalam proses penyiksaan dan juga sampai membuang jasadnya Ade Sarah, mereka sempat berputar-putar Jakarta lah Sob ya. Dan mobil dari si Hafid ini juga sempat mogok beberapa kali. Pada pukul 11 malam, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2014, mobil si Hafid ini mogok, kemudian dia meminta bantuan kepada seorang sopir taksi untuk mengisi kembali aki mobilnya itu. Hingga saat itu mobilnya bisa jalan lagi dan setelah 200 meter, mobil si Hafid ini kembali mogok guys. Dia menelpon temannya untuk diantarkan aki mobil. Dan teman si Hafid ini juga sempat melihat jasad Ade Sarah dan dia menanyakan kepada si Hafid, ini apa gitu? Dan si Hafid menjawab bahwasanya itu jasad. Dan teman si Hafid ini mengira bahwa itu hanyalah candaan dari si Hafid itu saja. Kemudian pada pukul 11 siang, mobil si Hafid ini kembali hidup dan dia sempat membawa mobilnya ke bengkel nih Sob. Dan di bengkel, jasad Ade Sarah ini ditaruh di belakang, di jok belakang dengan ditutupi oleh pasmina. Dan mungkin mereka tidak ketahuan oleh si punya bengkel ini ya. Dan kemudian pada pukul 4 pagi, mereka baru membuang jasad Ade Sarah ini di ruas tol Lingkar Luar Jakarta kilometer 49. Hingga pada akhirnya jasad Ade Sarah ditemukan oleh seorang petugas derek tol.
Kemudian di sob, jasad Ade Sarah teridentifikasi karena adanya gelang Java Jazz Festival, kemudian juga dari sidik jarinya dan juga KTP yang ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Ade Sarah. Dan dari hasil autopsi, Ade Sarah diketahui meninggal karena kehabisan nafas nih sob, akibat dari sumbatan koran yang dimasukkan oleh Ashifa ke dalam mulut Ade Sarah. Dan Ade Sarah dimakamkan pada tanggal 7 Maret 2014. Dan yang bikin gak habis pikir ini adalah si Hafid ini berpura-pura berbelasungkawa. Dia mengucapkan bela sungkawa di media sosial yang sekarang udah dihapus ya. Dan kemudian si Hafid ini diamankan oleh pihak kepolisian ketika dia datang melayat ke rumah sakit di mana jasad Ade Sarah berada. Dan sedangkan si Ashifa ini diamankan oleh polisi ketika sedang mengikuti proses belajar nih sob. Benar-benar di luar nalar lah. Mungkin mereka cocok berpacaran ya, si Ashifa dan si Hafid ini, karena ya sama-sama punya jiwa-jiwa yang sadis gitu sob ya. Nah sob, untuk kasus yang kedua, kalian pastinya sudah tahu karena kasus ini sangat heboh belakangan di Indonesia, yaitu kasus Pak Ferdy Sambo dan juga Brigadir Joshua. Tersebar bahwasannya Ferdy Sambo merasa dendam kepada Brigadir Joshua karena telah melecehkan istrinya. Dan kemudian istrinya menelpon Bapak Ferdy Sambo sambil menangis gitu sob ya. Terus Bapak Ferdy Sambo panik menanyakan ada apa, dan istrinya mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Dan hal itu membuat Bapak Ferdy Sambo menjadi sangat murka dan menyimpan dendam terhadap Joshua. Kemudian terjadilah aksi tembak-menembak katanya, dan ternyata bukan tembak-menembak, tapi Pak Ferdy Sambo dengan sengaja menembak Brigadir Joshua, dan ini termasuk ke dalam pembunuhan berencana. Dan mungkin tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi karena kalian sudah pasti tahu lah tentang kasus ini ya sob. Kemudian kasus yang terakhir yang baru banget terjadi di Indonesia, yaitu kasusnya Mario Dandi, David, dan juga terlibat di situ pacarnya Mario Dandi, yaitu Agnes, di mana pacarnya ini adalah mantannya David ya. Begitu complicated dari kasus yang diakibatkan oleh cinta segitiga. Sebenarnya kalian udah tahu nih, tapi Bang Zain coba menjelaskan lagi ya. Di awalnya itu si Agnes yang notabene adalah pacarnya Mario, dia mengaku bahwasannya sempat dilecehkan oleh David. Hampir mirip lah ya ceritanya sama kasus Ferdy Sambo ini ya. Jadi si Agnes ini mengadu kepada Mario, dia sempat dilecehkan oleh David semasa mereka berpacaran. Karena tidak terima, akhirnya Mario mencoba menjebak David, di mana pada saat itu David berada di rumah temannya nih sob. Kemudian dia menyuruh si Agnes untuk ngechat David, memancing David agar mau keluar. Akhirnya David keluar, terjadi percekcokan. Kemudian pada akhirnya terjadi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, di mana Mario Dandi menendang David berkali-kali di bagian tubuh, kepala, hingga membuat David koma. Dan akhirnya tetangga di lingkungan tempat terjadinya penganiayaan itu melihat kejadian itu dan mencoba untuk menghentikan. Kemudian Mario Dandi ditahan oleh keamanan di situ, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian, dan sampai saat ini kasus ini masih bergulir. Kemudian merembet kemana-mana ini sampai berimbas terhadap sebuah instansi negara ya, yaitu Kemenkeu, di mana tempat bapaknya si Mario ini bekerja. Dan bapaknya sekarang juga terseret. Begitulah akibat dari cinta membawa petaka, inilah yang terjadi. Kita nggak tahu ya, cinta itu sebenarnya bisa membawa kebahagiaan dan juga bisa membawa kesengsaraan. Semoga kita bisa didekatkan dengan orang-orang yang mencintai kita dan juga bisa membawa kebahagiaan kepada kita. Jadi hidup akan tentram, damai, dan juga jauh dari masalah ya sob ya. Cukup sekian video kali ini. Bila ada salah-salah kata, Bang Zain mengucapkan mohon maaf atas banyaknya keterbatasan Bang Zain dalam penyampaian. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Ambil hikmahnya aja lah dari video yang gak seberapa ini. Keep pushing, keep moving, and bye.